Kita cerita dulu. Pertama kita ngirimin CV, udah ya. Bukan kita yang cerita, ada yang cerita. Oh iya, Abang dari tadi diam aja. Iya ya, maaf. Apa pandangan abang perihal poligami? Ada nggak niatan poligami? Kayaknya ini. Ya ada. Abang nggak mau anak abang dititipin di tempat minjam kucing. Ya alhamdulillah. Anak. Kalau mau makan, abang itu tipe laki-laki yang dihidangkan dahulu di meja makan, kemudian nggak di meja makan, di lantai atau di mana aja, kemudian baru harus makan sama-sama sama istri sama anak gitu. B, ngambil sendiri kalau lapar. C, diambilin istri atau anak secukupnya aja, kemudian makan langsung makan, mau sendiri atau mau bareng juga nggak apa-apa. Abang tipe C. Kalau ambil sendiri suka kalah. Kalau makan enaknya mah bareng istri sama anak. Tidak harus di meja makan, tidak harus banyak lauknya, tapi kebersamaannya yang abang inginkan. Oke, apa lagi ya? Abang makanan kesukaannya apa? Makanan tidak disukainya apa? Ada alergi nggak? Abang tidak suka ikan air tawar. Abang sukanya ikan air teh. Kok ikan air teh? Ikan air laut. Oh iya. Abang juga tidak suka jengkol. Abang senang masakan rumah yang bernuansa kampung. Baiklah. Karena kampungnya ibu abang, kampungnya ade juga itu di Sumatera Barat ya, jadi kalau kata ini masakan Padang lah gitu. Baiklah. Abang suka sekali beras dari Sumatera Barat karena berasnya tuh bukan beras pulen ya dia. Betul. Dia berasnya beras apa? Perak. Beras perak. Kalau bahasa Minangnya apa itu? Apa namanya? Badarai. Bacarai. Oke, badarai. Iya. Gitu. Terus kalau alergi sampai sekarang belum menemukan soal makanan, insya Allah. Itu jawaban aku waktu itu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Sampai sekarang juga seperti itu. Baiklah. Ai berkata jujur, guys. Iya, guys. Kemudian abang ngorok nggak? Kemarin nanya kan ya abang ngorok. Mana cuma nggak ada di sini. Nggak bisa. Semua yang harusnya ada di sini. Tapi boleh deh. Boleh, kan ada juga pertanyaannya tiba-tiba nanya gitu. Tiba-tiba nanya. Abang ngorok nggak? Kalau ada nanya gitu, abang balikin deh. Abang ngorok nggak? Iya. Ya udah, itu jawabannya. Iya. Ya sekarang gini, orang tidur, bang, abang ngorok nggak? Ya kita mana tahu kita ngorok apa kagak? Yang denger ngorokan kita kan orang lain. Ya kemarin itu tempat matanya juga, abang ngorok nggak? Tapi berhubung nggak masalah ya udah ya itu bukan menjadi hal yang patut diperhatikan banget gitu. Kemudian ada penyakit-penyakit yang perlu diperhatikan nggak? Misalnya abang ngidap vertigo, abang ngidap emah, abang ngidap apa gitu? Asam lambung. Oh iya, asam lambung. Abang mengidap asam lambung. Asam lambung. Iya. Tapi nggak begitu gimana sih, maksudnya asam lambung standar nasional Indonesia lah. SNI masih SNI. Apa sih? Iya kan. Ngaco emang kalau ngomong sama abang nih ngaco gitu. Sesuatu tuh kan harus ada SNI-nya. Iya benar. Standar helm aja ada SNI. Emang iya kalau helm. Iya. Ade pernah lihat gak kalau Ade mau buang air besar, tuh di tempat buang air besarnya ada tulisan SNI? Enggak. Coba deh Ade cari nanti. Enggak. Standar Nasional Indonesia. Oh, gitu. Jadi dari berak pun kita ada SNI-nya. Apaan sih? Tempat berak kita tuh ada Standar Nasional Indonesia. Soalnya lubang berak kita tuh beda sama lubang berak bule. Oh gitu. Iya. Gak Kok tahu, jadi ngomongin berak? Lupakan. Mohon maaf. Terus apa lagi ya? Abang suka traveling nggak? Kalau untuk rekreasi tuh abang Mana sukanya sih? gimana? Pertanyaan nomor berapa? Ini pertanyaannya nomor
Abang menjawab, untuk rekreasi, abang kurang begitu senang. Buat abang saling berbincang dan bercanda di ruangan dengan keluarga itu juga rekreasi. Tapi jika dibutuhkan keluar kota ataupun ke tempat-tempat rekreasi yang ada, abang mah nggak pernah nolak, asal perginya bersama keluarga. Dan jelas, ditambahin lagi nih ya, dan jelas. Tiba-tiba, bang kesini yuk, ingin ngapain? Kesini aja gitu, abang nggak mau. Tapi bang kesini yuk, kita udah lama nih nggak ini. Jadi harus ada alasan yang jelas untuk membawa abang keluar dari rumah ini. Tambah lagi abang tuh nggak suka ke mall gitu. Jadi kalau Iya, jadi kalau aku pengen main-main ke mall sama teman-teman atau sama ibu gitu, ya udah dia ditinggal di rumah juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku juga nggak pernah ada rasa kesel gitu kalau misalnya suami nggak mau diajak ke mall, karena udah tahu gitu kan, karena dia nggak suka dari awal sebelum nikah juga udah tahu, jadi udah bisa ditolerir lah teman-teman gitu. Aku tipe suami idaman loh, karena aku nggak suka ke mall. Kenapa kok? Ke mall kan banyak cewek-cewek. Oh iya benar, cewek Gitu. paha-paha dan. Ntar aku ngeliat pusir-pusir lagi. Iya benar. Terus ini lagi, kalau lagi stres dan kesel itu abang penyebabnya apa aja selama ini? Terus apa yang abang lakukan untuk menghilangkan stres atau kesel itu? Perlu teman curhat nggak? Atau siapa teman curhatnya gitu-gitu? Nah, ini abang menjawab waktu itu ya. Iya, Abang betul. biasanya kalau ada masalah tuh curhatnya ke orang tua gitu. Kalau nggak ke kakak, tapi kebanyakan sih ke orang tua sih gitu. Tapi sih sebenarnya abang orangnya jarang ada masalah yang mendalam. Maksudnya yang benar-benar masalah banget gitu ya, hidup ini kayaknya masalah dan mau runtuh dunia ini gitu ya kan. Terus mau mau gempa bumi gitu ya kan. Nggak ada, jarang. Bukan jarang, nggak ada malah abang itu. Abang selalu berpikir soalnya jika ada masalah harusnya diselesaikan dengan kepala dingin atau tidak berlarut-larut. Terus abang juga tipe orang yang nganggap semua hal tuh ya biasa aja gitu. Ya di dunia ini pasti ada masalah gitu. Pasti ada masalah yang bisa bikin orang stres gitu ya. Tapi kan pertanyaannya kenapa orang bisa stres? Karena masalah yang dia dapat tuh cuma dipikirin doang, nggak diberesin gitu. Itu orang stres gitu. Dan sedangkan abang tidak suka melakukan, kalau ada masalah dipikirin ya udah beresin gitu. Kan gampang di dunia ini hidup. Nggak punya duit cari, ya kan? Nggak bisa makan cari, ya kan? Terus pengen bahagia beribadah gitu ya kan. Terus pengen harta bertambah beramal. Susah amat kan, nggak usah pusing-pusing di dunia ini. Betul sekali. Bagaimana pandangan abang tentang kekerasan rumah tangga? Apakah ada suatu alasan khusus yang memungkinkan abang bisa tanpa sadar melakukan itu? Nah, di sini abang menjawab waktu itu, abang sangat sayang sama ibu. Ibu abang kan perempuan. Abang paling tidak suka jika ada yang menyakiti fisik perempuan gitu. Padahal sebenarnya abang sering mukulin adik, tapi dengan cinta. Enggak, mukulinnya juga gini dong. Iya. Enggak, abang tuh bukan mukul, abang tuh jahil. Jadi iya, apapun, kalau kata adik tuh ditapua. Jadi apapun abang tapua. Kadang-kadang pipinya abang tapua, jidatnya, tapi tidak marah, tidak apa gitu. Itu ibaratnya mengungkapkan rasa sayang abang tuh ya seperti itu gitu. Bukan dengan adek aku cinta padamu pret gitu, bukan seperti itu gitu. Iya gitu. Terus yang nomor 22 bang, Gitu. Jika ada perempuan teman abang tiba-tiba menghubungi, katanya pengen curhat tentang masalah dia, itu kan banyak tuh ya. Terus tindakan abang gimana? A, itu meladeni dia curhat kapanpun dimanapun, walaupun via WhatsApp atau lagi ketemu. Kemudian B, dengerin curhat tapi ketemu bawa istri gitu. Yang C, ngeladenin curhat chatnya sekali aja, habis itu curhat WhatsApp selanjutnya itu nggak diladeni lagi kayak gitu. Abang tidak banyak kenal perempuan.
Kalau ada pun paling teman kampus dan sudah jarang berbincang. Jika abang punya istri yang pasti teman curhat abang istri abang, jika tiba-tiba ada wanita yang ngechat abang ingin curhat, abang kasih aja ke istri abang. Mungkin kalau wanita sesama wanita curhat itu bisa lebih baik gitu hasilnya gitu. Lah ya dari dulu memang abang nggak abang kenal, maksudnya kenal perempuan tuh banyak gitu, tapi jarang yang deket sama abang. Kenapa gitu? Karena abang memang dari dulu tipenya orangnya ya blak-blakan gitu, maksudnya ya ngelihat cewek nih, wah cewek ini abang lihat gitu kan, cewek ini manja banget gini, abang ngomong sama dia, lo ribet lo jadi cewek gitu. Males gue deket-deket sama lu gitu. Abang tuh tipe orang yang seperti itu gitu, bukan orang yang pengen dideketin banyak cewek gitu, bukan orang yang pengen dipandang banyak cewek. Abang bukan tipe orang seperti itu gitu. Soalnya buat abang tuh ya buat apa ribet-ribet berurusan sama cewek. Kalau abang berurusan sama cewek itu apalagi dengar curhatan cewek ya, itu sesuatu hal yang nggak penting, amat sangat tidak penting di dunia, kecuali ceweknya itu seperti saya yang istri gitu ya. Kalau istri beda ya kan, mau kita nggak dengerin terngamuk dia ya kan, jadi kita dengerin aja gitu. Lagian juga status kan juga istri, bukan temen, bukan pacar gitu ya kan. Kenapa menanyakan itu ya? Karena sekarang kan lagi marak-maraknya pelakor ya gitu. What? Perasaan-perasaan aneh itu bisa muncul diawali dengan curhat-curhatan pertama itu loh teman-teman gitu. Jadi makanya itulah yang melatar belakangin aku nanya hal-hal kayak gitu. Kebanyakan nonton Korea guys. Enggak, itu bukan film Korea, itu sinetron Indonesia. Nah, itu juga nggak nonton karena emang banyak aja di sosial media gitu. Baca di sosial media guys. Lah iya kan, apa salahnya untuk waspada di awal-awal gitu kan ya. Dan waspadalah. Ya lanjut. Kemudian nggak bisa bawa kendaraan. Aku jangankan bawa motor, bawa mobil, bawa sepeda aja nggak bisa. Cuma sepeda roda 3 untuk kecil. Mungkin akan ada waktunya merepotkan abang seperti minta antar jemput pada keadaan tertentu. Kecuali jika abang mau ngajarin pakai kendaraan. Nah, abang suka yang mana? Mau diajarin kendaraan aja atau mau diantar jemput? Abang menjawab, abang kurang suka lihat wanita yang naik motor gitu ya kan ya. Abang tiap hari naik motor, lihat cewek, lihat ibu-ibu naik motor ya. Semua orang yang ada yang nonton video ini nanti juga tahu kan kalau cewek naik motor seperti apa gitu ya kan, rata-rata gitu. Jika ada waktu sekali ya abang pasti anter gitu ya kan. Kalau memang suami gitu ya kan, kalau kagak capek, kalau lagi kosong gitu ya kan, ya istrinya minta anter gitu ya, anter aja gitu. Kenapa ini? Kecuali berapa kali kan kalau lagi capek ya ada abang nolak buat nganter gitu ya kan, karena emang posisinya capek gitu. Dari awal sendiri juga abang bilang sama adek, jika sekali waktu butuh diantar ya abang antar gitu. Kasih sekali ya, bukan tiap kali ya gitu ya kan. Jadi ya Ade udah menerima itu gitu dari ya kan dari awal iya, gitu. Jadi sampai sekarang nggak kaget lagi. Nggak kaget, tapi ya namanya cewek ada lah sedikit-sedikit gitu kekesalannya, tapi ya wajar gitu. Tapi yang jelas kan dari awal sudah diceritakan seperti itu. Benar.